Saya diperintah oleh calon presiden untuk mewakili kami berdua atas nama Amin untuk Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahapan yang sangat penting. Dimulainya proses pemilihan umum dengan penetapan dan penentuan nomor urut pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur semua proses berjalan lancar dan kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional. Tepuk tangan untuk KPU. Yang kedua, kita juga sangat berbahagia dan bersyukur bahwa akhirnya masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden telah menyiapkan diri dengan baik sehingga kita sampai pada satu tahap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira dan sekaligus kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita dimulai dari track record, rekam jejak dan berbagai visi misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap. Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Saya sangat, kalau baik kita katakan baik. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang, dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Ya, itu dia ya, tadi substansi pidato dari ketiga pasangan tersebut di KPU semalam. Nah, menariknya kita coba akan melihat apa respon dari setiap pendukung dari ketiga pasangan calon ini. Kita mulai biar adil. Kalau tadi kan Bang Willy udah, terus udah Mas Ciko udah, sekarang Bang Rian udah ya gitu. Untuk menilai dua paslon yang lain. Semangatnya sama dan semuanya saling mengingatkan, kita fair play ya. Bahkan saya juga harus koreksi, tadi saya kan mengatakan kata netralitas mungkin nggak eksplisit disampaikan. Ternyata malah lebih lugas lagi. Kalau mencurangi ini semua ini mengkhianati bangsa Indonesia. Jadi
Pak Prabowo sebagai seorang tentara luar biasa dan orang yang tegas, kalau udah mengucapkan demikian itu udah nggak kaleng-kaleng. Dan mungkin saja apabila ada 1-2 oknum di dalam penyelenggara yang udah mau agak main curang, itu juga jadi agak takut kayak kalau Pak Prabowo udah bilang itu. Karena ini seorang Pak Prabowo yang mengatakan curang itu mengkhianati bangsa Indonesia. Jadi buat kami dan pasti bagi semua juga lah calon manapun, netralitas itu penting lah supaya apapun hasilnya nanti, dan kita nggak tahu hasilnya seperti apa, semua tuh udah percaya dengan sistem sudah terselenggara dengan baik dan itulah hasil terbaik, itulah pilihan rakyat Indonesia. Itu sih harapan kita semua. Pemilunya penuh gagasan, debat gagasan, nggak baperan, nggak ada grup WhatsApp pecah. Karena siapapun itu yang menang nanti dialah yang terbaik dan dia pasti ingin yang terbaik buat Indonesia. Oke, nggak baperan tadi ditujukan untuk siapa sih Mas? Ini bukan buat hari ini pun. Oh, enggak ya. 14, 19 bahkan sebelum itu banyak yang baperan. Oh, gitu. Kadang-kadang kita dalam demokrasi ini juga masih belajar juga menurut saya. Masih agak terlalu baperan. Padahal lihat saja. Saya sama Bang Ciko bisa sesekali nggak beda pendapat, tapi kita tuh tetap temenan gitu. Jadi buat saya itu yang harus kita praktekkan terus kepada masyarakat juga. Gitu. Oke. Itu sih, itu tugas kami sebagai politisi. Oke. Bang Ciko, gimana? Saya setuju. Jadi nggak baperan itu. Jadi kalau ada salah satu yang keras ya jangan baper juga kan gitu ya. Kalau dicolek-colek dikit, jangan baper lah ya. Jangan baper. Kalau kita berapi-api, apalagi DNA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah ya banteng itu sendiri kan. Kita kalau ada yang luka pasti kita seruduk kayak gitu. Tapi kan kembali lagi di luar itu kita masih berkawan dan sama-sama saya meyakini kok ketiga paslon ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang punya harapan yang baik buat Indonesia. Walaupun mungkin ada beberapa prinsip yang berbeda di satu dan lain hal. Tapi yang penting semuanya Pancasila, semuanya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu yang paling penting. Dan saya melihat di daerah 2 paslon lain dalam pidatonya kemarin itu ya sesuai dengan pembawaan masing-masing aja. Ketika Gus Imin ya khas NU banyak bercandanya kan gitu ya. Kalau Pak Prabowo tapi agak setengah-setengah nih, ada galaknya, ada gemoynya kan gitu. Joget ya. lagi pasti. Ada jogetnya, itu agak mengagetkan ya. Kita lihat Bu Mega agak shock juga tuh lihatnya dari jauh. Tapi ya itulah demokrasi kita. Nah tapi kita lebih mengedepankan substansi dan kegelisahan-kegelisahan dan itu sah-sah aja. Diferensiasi itu harus justru harus muncul di permukaan karena ada perbedaan dari setiap calon. Nah rakyat silahkan menilai mana yang akan terbaik. Penutup di Bang Willy. Ya, Bang Willy. Ya, perbedaan tentu sebuah keniscayaan dan untuk itulah kita berkontestasi memberikan yang terbaik kepada publik di mana pemilu ini mekanisme korektif ya. Jadi kalau kita anggap selama ini ada ketidakadilan, inilah momentumnya. Jadi buta yang paling sial adalah buta politik karena melahirkan para koruptor, melahirkan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, melahirkan banyak pengangguran dan lain sebagainya. Ini momentumnya. Jadi kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu marah-marah karena mekanisme demokrasi menyediakan bagaimana hak konstitusional kita gunakan dan disinilah kemudian dikonfirmasi bagaimana jejak rekam, bagaimana gagasan. Karena gimmick segala macam tentu itu hanya bunga-bunga rampai saja. Tapi yang paling penting bagaimana Indonesia ke depan kompatibel dengan tantangan-tantangannya. Kita akan harus the future is Asia ya. Bagaimana kebangkitan Cina, India, Korea dan lain sebagainya. Dan itu satu-satunya yang bisa mengeluarkan jebakan Batman dan mengembalikan Indonesia sebagai panglima di kawasan itu cuma pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mari kita berlaga dengan sama-sama riang gembira dan kemudian tetap nomor 1 yang terdepan dan semuanya akan amin pada akhirnya. Oke, Bang Willy singkat saja Bang, respon dong pantunnya Pak Prabowo kalau ketemu teman baru jangan lupa kawan lama. Ya, Pak Prabowo semua berteman, bahkan dulu Pak Prabowo juga pernah pasangan dengan Bu Mega. Artinya apa? Kita semua berlawan di dalam pemilu dan berkawan di dalam memajukan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bang Willy. Bang Rian makasih, Bang Ciko makasih. Lain kali nanti kami akan undang untuk debat pada substansi masing-masing paslon ya. Sedia. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas. Oke, kami jeda nanti kami kembali dengan informasi mengenai konflik di Gaza, Palestina dan juga setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sesaat lagi.